Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. It's Auli from Aulusani Anissa. and it's my very first time vlogging, so I'm very excited. Dan sesuai judul yang kalian lihat, di sini kita akan membahas mengenai tips untuk meningkatkan rasa percaya diri. Well, walaupun it's not my background, tapi aku rasa ini cukup general dan untuk share ini sangat penting karena salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seorang remaja di saat ini adalah rasa percaya diri. Berbicara tentang meningkatkan rasa percaya diri, aku pernah nonton videonya TED Talk. Ada seorang perempuan di situ pembicaranya, dia bilang our society treat confidence sometimes like a nice to have attitude rather than a must have attitude. Ya kurang lebih seperti itulah. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan society kita saat ini memperlakukan atau menganggap rasa percaya diri ini, kemampuan untuk meningkatkan rasa percaya diri adalah sesuatu yang nice to have atau baik untuk dimiliki ketimbang harus dimiliki. And actually that's very wrong. Sebenarnya rasa percaya diri ini harus dimiliki setiap orang karena untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi misalnya masalah atau kegagalan, kita butuh rasa percaya diri untuk bangkit kembali dan tetap keep going menjalani hidup ini. Dan di video ini aku akan nge-share tips yang based on my experience berhasil di aku. Ya walaupun tips-tips itu aku dapatkan juga dari hasil bacaan di buku atau hasil searching di Google atau hasil penelitian. But you can choose your fighter actually, because not everyone has the same standard, not everyone has the same character, background. So hopefully ini bisa sedikit memotivasi atau menginspirasi kalian. And without further ado, let's go on to the tips. Well, tips yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Well, karena aku muslimah, jadi tipsnya akan dalam kaitannya dengan agama Islam. Oke, tentunya kita sebagai muslim dan muslimah terus berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, terus berzikir, berdoa, dan memperbanyak bertobat, agar kita merasa dekat dengan Allah. Dengan begitu, kita akan lebih mengenali Allah, mengenai pencipta kita, bahwasanya kita diciptakan di dunia ini, semua makhluk itu punya keistimewaan, punya keunikan tersendiri, kelebihan dan kekurangan. Kemudian dari situ kita bisa yakin ketika misalnya kita ditimpa musibah atau kita menghadapi suatu kegagalan, kita harusnya sabar menghadapinya, meyakini bahwa semua ini adalah ujian yang didatangkan Allah kepada kita untuk meningkatkan derajat kita, untuk menaikkan level kita, agar kita selalu tabah, kita selalu ikhlas, menjadi lebih kuat, dan menjadikan Allah sebagai kekuatan kita untuk melakukan segala kegiatan atau untuk menggapai semua tujuan kita. Nah, ada satu doa yang bagus sekali untuk boost your confidence, dan ini pernah dilafazkan dahulu oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berdakwah di depan Firaun. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan hilangkanlah kekakuan di lidahku agar mereka dapat mengerti perkataanku. Dan ini ada dalam Quran surah At-Taha. Aku lupa sih ayat berapa. Well, ini juga aku sering aplikasikan ketika misalnya aku mau nge-MC, mau pidato dan lain sebagainya, and it works for me. Itu kayak berdampak besar sih. Kedua adalah memperbaiki postur tubuh. Nah, menurut website Alo Dokter, salah satu cara untuk memperbaiki postur tubuh atau memperoleh kondisi tubuh dan mental yang baik adalah dengan berolahraga. Misalnya fitness, aerobik, bahkan yoga bisa memperbaiki postur tubuh kita. Nah, salah satu cara juga untuk memperbaiki postur adalah mengonsumsi diet yang bergizi atau makanan yang bergizi. Dan yang terakhir adalah dengan cara membiasakan
memperbaiki posisi atau kondisi tubuh kita. Misalnya ketika kita berjalan itu tegap, kemudian kepala menatap ke depan. Nomor 3 adalah dengan menemukan hal-hal produktif yang kita gemari. Misalnya dengan mencoba banyak hal, membaca buku, menulis, atau mungkin merajut, menjahit, atau mungkin mengedit video kreatif, atau bahkan membuat tutorial make up di YouTube dan hal-hal semacamnya. Ketika kita sudah mengaktualisasikan diri, maka secara tidak langsung orang-orang akan terinspirasi dari kita. Dan ketika banyak orang yang merasakan manfaatnya, banyak orang yang menikmatinya, maka dari dalam diri kita ada kayak kepuasan tersendiri, ada rasa bangga, tapi dalam artian yang positif ya. Ada rasa bangga yang muncul dari dalam diri kita, sehingga kita kayak lebih mengapresiasi diri kita dan lebih meningkatkan self-esteem. So that way you can boost your confidence. Tapi pun jikalau tidak ada sama sekali orang yang memuji atau mengapresiasi karya atau keterampilan kita, jangan sampai terpuruk, karena itu bukan satu-satunya alasan kita untuk berkarya. Alasan kita berkarya adalah untuk menebar kebermanfaatan, untuk menjadi bermanfaat. So, keep that in mind. Yang keempat adalah dengan cara mengubah pandangan negatif menjadi pandangan positif, baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dan caranya itu ada berbagai macam cara. Kalau untuk aku sendiri, aku memperbanyak ikut organisasi dan komunitas supaya aku bisa lebih banyak mengenali karakter, lebih bisa memahami dan meningkatkan toleransi aku kepada orang lain yang berbeda, kemudian lebih bisa speak up dan lebih open minded lah istilahnya kalau ikut berbagai macam organisasi. Jadi dengan begitu hal-hal yang selama ini aku pandang negatif, aku akan bisa lebih memfilternya, lebih berpikiran terbuka bahwa tidak selamanya itu negatif, karena bisa jadi orang memandang angka 6 tapi kita memandang angka 9. Terus caranya juga adalah dengan, kalau aku sih, membaca buku-buku motivasi atau menonton video-video motivasi. Kemudian cara yang paling mudah juga adalah dengan mengubah self-talk negatif menjadi self-talk positif. Nah, kita ini kan sering bicara dengan diri kita sendiri kan. Misalnya kalau kita lagi patah hati, kita sering mengatakan bahwa aku kayaknya memang gak pernah pantas deh buat cowok sebaik dia, kayak gitu. Itu kayak memojokkan diri kita, membuat diri kita menjadi lebih buruk dan menurunkan self-esteem kita. Jangan pernah pakai kata-kata itu. Mungkin kalau memang kamu gak merasa cocok, ya kamu tinggal bilang, misalnya, mungkin dia memang lebih cocok untuk perempuan lain, tidak untuk saya, kayak gitu ya. Jadi ubah self-talk negatif menjadi self-talk positif. Dan tips yang kelima, tips yang terakhir adalah membuat goals. Sebenarnya membuat goals ini adalah kegiatan yang mungkin masih sedikit orang lakukan. Tidak banyak orang lakukan. Well, walaupun mereka buat goals, biasanya ya kayak di pikiran aja gitu, nggak pernah ditulis. Nah, menurut Forbes nih, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam set goal atau membuat goal for yourself. Tapi hanya 3 yang aku highlight di sini. Yang pertama yaitu get things done. Get things done, ketika kita menyelesaikan suatu hal, kita akan lebih optimis untuk menyelesaikan hal lain. Misalnya ada suatu target atau suatu goal, baik itu goal kecil maupun goal besar yang sudah kita berhasil capai. Nah, itu akan membuat kita merasa jauh lebih baik. Dan ketika optimisme kita meningkat, maka self-esteem atau rasa percaya diri kita juga akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah monitor your progress. Dengan begitu kita akan mengevaluasi yang mana harus kita perbaiki, yang mana harus kita tingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah menjadi berani, jangan takut. Be fearless. Jangan takut dan jangan terlalu memikirkan, overthink tentang pendapat buruk orang tentang kita, dan komentar-komentar mereka bahwa kita tidak akan pernah mencapai goal itu, kita tidak akan pernah bisa, kita terlalu tinggi bermimpi, kayak gitu-gitu. Jangan terlalu overthink soal itu. Just think how much you want to achieve your goals, dan you can put that fear aside. Kita tetap keep going, dan akhirnya
rasa optimisme lagi meningkat. Nah, walaupun ada suatu goals yang tidak tercapai, kita nggak boleh langsung merasa gagal sepenuhnya, karena dari situ kita bisa bangkit kembali mencari cara untuk mencapai goal-goal lain. Kalau misalnya kayak jalan ini nggak bisa, oke, I will choose this path. Well, tadi 5 tips untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian. Kalau kalian suka video ini, tekan tombol like dan subscribe ke channel aku. Dan jangan lupa kasih komentar-komentar yang konstruktif juga. Terima kasih. Saya harap ini bisa menginspirasi kalian. Dan see you in another video.